Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wal baiti wa hadrati jami' masyayikhina nasyana khususan khusul hadrati al-munafidh bi zakariya bin Sharaf. Shalillahi lana wa lahumul Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minin. Bismillahirrahmanirrahim. Pun gadah kita apa? Sing dereng tetap nyimak, ya. Yeah. Bismillah, kita mulai kajian kitab At-Tibyan. Kita melanjutkan kajian ini yang semula setiap hari Selasa, kita lanjutkan di bulan Ramadan ini. Insyaallah dalam bulan Ramadan ini setiap hari nanti akan kita kaji bersama-sama. Untuk kebetulan untuk malam hari ini kita mulai dari bab mauqifus salafi minhu. Bismillahirrahmanirrahim. Mauqifus salafi minhu ai hadza tekusai utawi iki iku mauqifus salafi. Kita mulai dari situ. Iku mauqifus salafi gon jumenenge ulama salaf, atau kita istilahkan dengan tradisinya ulama salaf, minhu saking Al-Quran. Ini temanya pas dengan Ramadan kali ini. Jadi kebiasaan para ulama salaf, walaupun tidak di bulan Ramadan, itu seringnya berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran, apalagi ketika memasuki bulan suci Ramadan. Bukan hanya ulama salaf, tetapi masyarakat, terutama kaum santri, ini berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran. Lain nanti ini masih awal hari kedua di bulan suci Ramadan. Nanti semoga kita bisa tergugah hati kita melihat bagaimana para salafun sholeh dalam menghatamkan Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza tegese utawi iki iku faslun ana pasal suwiji. Yambaghi sayukja apa ayyu hafidha ing yen toh ngreksa sapa hamilul Quran ala tilawatihi ing atase macane hamil, wa yukatsira lan ngakeh-ngakehake sapa hamil minha saking tilawah. Wa yukatsira lan ngakeh-ngakehake sapa hamil minha saking tilawah. Wa kana lan ana sapa as-salafu ulama salaf radhiyallahu anhum, radhiya mugi-mugi ngridhoni sinten Allah anhum saking ulama salaf. Iku lahum iku kedue ulama salaf adatun utawi pira-pira kebiasaan mukhtalifatun kang beda-beda
fi qadri ma ing dalem kira-kirane zaman yakhtimuna kang ngatamake sapa salafun sholeh fihi ing dalem ma. Jadi ada banyak cara atau berbagai macam metode yang dilakukan oleh para ulama salaf dalam mengkhatamkan Al-Quran. Jadi nanti ini kita bisa lihat nanti di bawah ini, nanti ada yang khotam setiap minggu, ada yang khotam setiap 2 bulan, ada yang khotam bahkan setiap hari. Nah ini nanti kita lihat. Farawa mongko ngriwatake sapa Ibnu Abi Dawud an ba'di salafi saking sebagiannya ulama salaf radhiyallahu anhum. Apa kanu ana sapa ba'd iku yakhtimuna padha ngatamake sapa ba'd fi kulli syahraini ing dalem saben-saben rong wulan. Khotmatan ing sak khataman wahidatan kang sepisan. Wa an ba'dihim lan sebagiane ulama salaf fi kulli syahrin ing dalem saben-saben sewulan khotmatan ing sak khotaman. Jadi ada yang menghatamkan 2 bulan 1 kali khotaman, ada yang menghatamkan 1 bulan 1 kali khotaman. Wa an ba'dihim lan saking sebagian ulama salaf fi kulli asyri layalin ing dalem saben-saben 10 pira-pira wengi khotmatan ing sak khotaman. Wa an ba'dihim lan saking sebagian ulama salaf fi kulli thamani layalin ing dalem saben-saben 8 pira-pira bengi. Wa anil aktsarina lan saking luwih akeh ulama salaf fi kulli sab'i layalin ing dalem saben-saben 7 wengi. Jadi ada yang menghatamkan 8, ada yang 8, ada yang menghatamkan 7 malam. Cuman kebanyakan ini 7 malam. Kalau 7 malam berarti hitungannya 1 minggu. Wa an ba'dihim lan saking sebagian ulama salaf fi kulli siti layalin ing dalem saben-saben 6 pira-pira wengi. Wa an ba'dihim lan sebagian ulama salaf fi kulli khamsi layalin ing dalem saben-saben 5 pira-pira wengi. Wa an ba'dihim lan sebagian ulama salaf fi kulli arba'i layalin ing dalem saben-saben 4 pira-pira wengi. Wa an katsirina lan saking wong akeh fi kulli salasi layalin ing dalem saben-saben 3 pira-pira wengi. Wa an ba'dihim lan saking sebagian ulama salaf fi kulli lailataini ing dalem saben-saben 2 wengi. Wa khotama lan ngatamake sapa ba'duhum sebagian ulama salaf fi kulli yaumin ing dalem saben-saben sedina wa lailatin lan sewengi khotmatan kelawan sak khotaman. Wa minhum lan iku setengah saking ulama salaf manutai sapane wong kana kang ana sapa man iku yahtamu
ngatamake sapa man fi kulli yaumin ing dalem saben-saben dina wa lailatin lan wengi khutmataini kelawan rong khotaman. Wa minhum lan iku setengah saking ulama salaf man utawi sapane wong kana ana sapa man iku yakhtamu ngatamake sapa man salasan kelawan telu wa khotamalan ngatamake sapa ba'duhum sebagian ulama salaf samana khotamatin kelawan 8 pira-pira khotaman arba'an yo patang khotaman bil laili ing dalem bengi wa arba'an lan patang khotaman bin nahari ing dalem rinone. Jadi melihat banyaknya cara-cara para salafun sholeh dalam menghatamkan Al-Quran ini menggugah kita untuk turut berlomba-lomba, apalagi ini di bulan suci Ramadan. Maka sudah sangat-sangat selayaknya ketika kita di bulan suci Ramadan ini sudah seharusnya untuk meningkatkan dalam tadarus Al-Quran. Jadi kalau ulama salaf itu bukan hanya menunggu di bulan suci Ramadan mereka berlomba-lomba khotaman, tetapi di luar Ramadan pun mereka tetap melaksanakan berlomba-lomba dalam mengkhatamkan Al-Quran. Makanya kemarin kita bahas terkait masalah cara-cara atau bagaimana mereka menghatamkan Al-Quran. Kalau mau menghatamkan Al-Quran dalam satu hari itu bisa ada yang sampai 2 khotaman. Nah ini kalau umumnya kita dalam satu hari mau menghatamkan Al-Quran ya berarti dibaca full dalam satu hari bisa sampai khotam. Nah, kemudian ada yang menghatamkan Al-Quran melalui cara, kalau yang kebanyakan para salafun sholeh itu minimal 7 hari mereka menghatamkan Al-Quran, karena sesuai dengan dawuhnya Rasulullah SAW yang disampaikan kepada Abdullah bin Umar, bacalah Al-Quran sampai khotam dalam 7 hari dan jangan lebih cepat dari itu. Minimal 7 hari itu kita bisa menghatamkan Al-Quran. Memang kalau 1 hari kita menghatamkan Al-Quran ya itu butuh sangat-sangat ekstra. Tapi yang untuk bisa diistiqomahkan rata-rata salafun sholeh itu 7 hari. Ini sesuai dengan petunjuk dari Rasulullah yang diamanahkan kepada Abdullah bin Umar. Jadi menghatamkan Al-Quran selama 7 hari dan jangan lebih cepat dari itu. Walaupun ada yang bisa menghatamkan 1 hari 1 khotaman, 2 hari 1 khotaman, 3 hari 1 khotaman. Cuman yang paling ideal untuk istiqomah, kita bicara untuk istiqomah. Nah, biasanya kalau para penghafal Al-Quran diundang di kematian seseorang itu harus 1 hari 1 khotaman. Kadang ada yang syukuran kendaraannya baru pakai khotaman Al-Quran. Kemudian ada lagi banyak ini di masyarakat kita sudah. Tapi untuk diri kita sendiri mulazamah atau mengistiqomahkan khotaman Al-Quran ini sudah ada panduan dari Rasulullah, sudah 7 hari khotaman. Nah ini para salafun sholeh sehingga membuat metode piye ben carane khotam 7 hari itu bagaimana. Nah, makanya masyhur dengan yang namanya metode Fahmi Bisyauqin itu. Fahmi Bisyauqin itu sebuah singkatan. Jadi fa
fa, mim, ya, fa, mi, ba, shin, wawu, qaf. Berapa itu? 7 ya. Fa, mim, ya, fa, mi, ba, shin, wawu, qaf. Ada 7. Nah, fa ini mewakili dari surah Al-Fatihah. Kemudian ini biasanya dibaca mulai hari Jumat. Jadi menghatamkan Al-Qur'annya dimulai hari Jumat. Ini ada itu Al-Qur'an Fami Bisyaukin. Itu sudah ada tandanya di sebelah samping Quran Fami Bisyaukin. Ada tandanya fa, mana saja yang harus dibaca fa. Nah, itu ada. Kalau kamu pernah lihat Quran Fami Bisyaukin, itu di sampingnya itu fa semua gitu. Ada tandanya itu. Tapi khusus yang Quran Fami Bisyaukin ada itu. Kemudian fa dari Al-Fatihah, nggih, fa Al-Fatihah. Itu dimulai dari hari Jumat. Kemudian yang kedua, mim, ini adalah surah Al-Maidah. Al-Maidah ini dibaca mulai hari Sabtu, dari mulai Jumat, Sabtu. Fa, mi. Kemudian ya, yaitu adalah surah Yunus. Surah Yunus dibaca mulai hari Ahad. Kemudian ba ini mewakili dari surah Bani Israel. Kemudian ada shin, ada surah Asy-Syu'ara. Kemudian wawu surah As-Saffat, Was-Saffat itu. Kemudian ada qaf, yaitu surah Qaf. Itu yang terakhir, yaitu khotamannya nanti hari Kamis. Jadi mulai hari Jumat, Sabtu, Ahad sampai hari Kamis. Itu bisa khotam dengan metode Fami Bisyaukin. Itu kalau pengen khotaman selama 7 hari. 7 hari 1 khotaman. Kemudian lagi ada metode-metode dari para salafun sholeh yang termaktub dalam Al-Quran, yang kadang kita nggak kurang ngeh, atau kadang kita kurang teliti, atau bahkan kita nggak terlalu memperhatikan. Jadi di Al-Quran itu ada yang namanya hizib itu, ya. Di Al-Quran lama itu. Kalau Al-Quran sekarang ada nggak tulisan hizib itu? Masih ada. Ya. Jadi setiap juz itu ada 2 hizib. Setiap juz ada 2 hizib. Jadi itu bisa untuk mengkhotamkan selama 2 bulan. Ya, itu yang pakai metode hizib. Kemudian ada di Al-Quran juga ada sumun. Ya. Jadi setiap juz itu terdapat 8 sumun. Jadi ada 8 bagian. Ini tanda-tandanya itu ada yang ditandai dengan mulai dari setengah, seperempat, 3/4 dan seterusnya itu. Itu menggunakan metode khotam. Ini targetnya adalah 8 bulan. 8 bulan itu kalau kita bisa istiqomah, itu menggunakan metode sumun. Kemudian yang terakhir itu bisa dikhotamkan dengan memakai ruku. Jadi di Al-Quran itu ada yang namanya ruku. Ini di Al-Quran itu ada 554 ruku. Nah, ini targetnya adalah khotam selama 18 bulan. Kalau 18 bulan berarti ya kurang lebih hampir 2 bulan. Itu kalau kita bisa istiqomah. Nah, ini tinggal metode-metode atau cara-cara yang diberikan oleh para salafun sholeh yang sudah dicontohkan mereka, itu bagaimana kita bisa meneladani, bagaimana kita bisa meniru dalam menghatamkan, dalam berlomba-lomba dalam menghatamkan Al-Quran. Apalagi ini di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita membaca satu huruf Al-Quran saja, itu akan mendapatkan satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi
10. Itu jelas hadisnya Rasulullah. Jadi bukan dikatakan alif lam mim dalam hadisnya, itu bukan satu huruf, melainkan berapa huruf? 3. Alif, lam, sama mim. Jadi kalau kita mau hitung-hitungan, karena awake dhewe dadi Cina ya, wong Cina kan hitung-hitungannya pinter. Wis apa sithik pokoke konangan. Jadi hitung-hitungannya pinter. Nah, awake dhewe wong Jawa itu ora pati pinter dagang gara-gara apa? Ya karena apian. Wis ra apa-apa yu, gawono yu, wis ra apa-apa. Tapi kalau Cina enggak bisa. Selisih 1 rupiah diminta. Nah, ini hitung-hitungannya wong Cina. Nah, tapi kalau orang Jawa itu kalau mau dagangan, nah itu biasanya akeh makfune. Nah, ini yang akhirnya jadi bangkrut itu gara-gara wong Jawa terlalu baik kan gitu. Seperti Abi, ya, bakulan nonggon apa? Kantinnya Cah Putra, itu bangkrut terus gara-gara mungkin terlalu baik Abi. Enggak tahu ini. Jadi ini sampai sekarang bahkan belum berhasil. Jadi kantinnya Cah Putra itu Masya Allah dimodali sekian, barang entek, duitnya ya entek, bahkan duwe utang. Naudzubillah min wonge teko ya. Nah ini hitung-hitungan ya, kalau kita mau hitung-hitungan, jadi membaca Al-Quran, kalau kita mau hitung-hitungan pahala yang sudah dijanjikan oleh Rasulullah, yang sudah dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya kita menang banyak. Kita dapat banyak. Lagi maca alif lam mim berarti 30 kali berapa? 10 kali 3. Wis entuk 30. Nah, kari melipat gandakan. Apa meneh entuk sak juz. Padahal dalam Al-Qur'an huruf Al-Qur'an ada berapa? Berapa? 4.000. Iya itu. Berapa? Nanti dihitung lagi ya. Dihitung bersama-sama sampai subuh rampung-rampung nanti. Lah ini kita tinggal menghitung saja. Jadi ayat Al-Qur'an yang luar biasa itu kalau kita mendapatkan satu khotaman memang tidak salah kalau malaikat itu ikut turun ke bumi ketika ada orang yang mengkhatamkan Al-Qur'an. Ketika ada orang berdoa khotaman Al-Qur'an, ini para malaikat turun ke bumi. Nah, ini cara-cara yang dilakukan oleh para salafun saleh dalam ngalap berkah terhadap Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an bukan hanya untuk dikaji, bukan hanya untuk dipelajari, tetapi juga ada untuk diambil barokahnya. Itu sudah jelas. Tidak ada yang bisa membantah itu. Jadi kalau ada alah wong maca Al-Qur'an kok ora artine, itu berarti menentang dawuhnya Rasulullah. Jadi sampean pede wae, seperti dawuhnya Gus Baha. Sampean nak membaca Al-Qur'an sampai apa meneh ngapalne Al-Qur'an, pede mawon. Sampean sudah di jalan yang benar. Itu dawuhnya Gus Baha. Ya karena memang jelas, hadisnya sudah jelas. Oleh karena itu, ya mari kita bersama-sama di bulan suci Ramadan ini, mumpung kita masih sehat, mumpung kita diberikan umur yang panjang, diberikan kesempatan. Kenapa diberikan kesempatan? Karena kita lihat di luar sana ada orang-orang yang tidak sempat membaca Al-Qur'an karena kondisinya. Ada teman kita yang saat ini sudah keluar dari pondok, tidak bisa mempunyai waktu yang luang,
Sedangkan kita di sini sisa-sisa waktu ini jangan dibuat untuk tidur. Sisa-sisa waktu bukan sisa waktu, ini waktu-waktu yang afdol, waktu-waktu utama. Ini harus benar-benar kita manfaatkan. Apalagi kalau kita mau melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina ya. Di Palestina ini saat ini Ramadan yang menyedihkan, Ramadan yang sangat menyedihkan. Di jalur Gaza itu mereka ya Allah. Jadi melewati masa-masa Ramadan itu dengan kondisi tidak punya rumah. Coba kalian bayangkan, sampean lagi kademen ora duwe selimut aja sambat terus. Lagi selimute luwih apik saka nggone, luwih elek saka nggone kancane wis protes karo bapak ibuke. Pak, sesuk tukokno selimut sing luwih apik saka mbak kae, Pak. Turuku ben enak. Tapi di saat seperti itu kita melihat saudara-saudara kita yang ada di Palestina itu sedang kedinginan. Maka sudah sangat selayaknya kita bersyukur. Jadi sudah selayaknya kita bersyukur. Lah kita kadang dikasih nafas, dikasih umur panjang. Sama dikasih uang 1 miliar mau enggak, Mbak, sekarang? Mau enggak? Mau? 2 miliar mau enggak? Lu serius ini? Mau? Tapi nyawamu tak ambil mau enggak? Ya kan? Kamu mau dikasih uang 2 miliar? Mau enggak? Mau. Banyak atau sedikit 2 miliar? Banyak. Duit 1 juta ra tau roh ya. Apalagi duit wes 10 miliar kita naikkan 10 miliar, tapi nyawamu diambil. Mau enggak? Nafasmu diambil, mau enggak? 10 miliar cash gitu. Rasa aneh-aneh wes. Kendaraannya abi sampean pek. Nah, tapi nyawanya lebih berharga mana? Artinya nyawa itu tidak ada apa-apanya dengan angka 10 miliar. Paham? Jadi kamu bernafas saat ini itu kalau dibandingkan dengan angka 10 miliar apa? Tidak ada artinya apa? Siapa yang mau tadi 10 miliar? Hah? Mau dinaikkan lagi menjadi 1 triliun? Ya. Silahkan tulis wasiat sekarang. Untuk menerima door prize 1 miliar. Tapi nyawanya diambil. Pasti tidak ada yang mau. Pasti lebih mementingkan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang harus kita niti-niti. Ini harus yang harus kita perhatikan terus setiap saat, bahwa kita ternyata diberikan kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi waktu yang kita lakukan selama ini, nah, kalau santri-santri abi yakin lah, lagi apa ngantuk ngono wis disenggol, Mbak tangi Mbak, seperti itu. Eman-eman daripada nyawa mongko dicabut karo malaikat. Nah, makanya saya ngantuk itu dicabut nyawane. Ada yang ngantuk? Kata? Kalau ngantuk minum kopi dulu ya. Silahkan yang ngantuk dicabut rambutnya ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Faminal ladzina, mongko iku setengah saking wong akeh, kanu kang ana sapa alladzina iku yakhtimuna ngatamake sapa alladzina khotmatan kelawan sak khotaman fil yaumi ing dalem
sedina wal lailati lan sewengi fil laili wal yaumi. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, siapa saja ya, siapa saja yang mampu mengkhatamkan dalam sehari semalam. Ini istiqomah, ini istiqomah. Yang pertama yaitu Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Wa Tamimu ad-Dari, Tamim ad-Dari, wa Sa'id bin Jabir. Kemudian sahabat Sa'id bin Jabir, wa Mujahid, wa Syafi'i, wa akharuna lan pira-pira ulama kang weneh. Nah ini sebagai contoh bagi kita. Jadi kalau sebagai apa namanya penarik kita, sebagai uswah kita supaya kita mau mencontoh beliau-beliau ini. Wa minal ladina lan iku setengah saking wong akeh kanu kang ana sapa alladzina iku yakhtimuna ngatamake sapa alladzina salasa khotamatin kelawan telu pira-pira khotaman. Sapa wae? Yang pertama ada Sulaim ibnu Idrin radhiyallahu anhu. Qadhi kang dadi hakim, Qadhi Misra kang dadi hakime tanah Mesir. Fi khilafati Muawiyah ing dalem khilafah Muawiyah, ini zaman kekhalifahan ini. Radhiyallahu anhu. Jadi ada seorang pimpinan di kota Mesir yang bernama Sulaim bin Idrin, ini bisa mengistiqomahkan, mengkhatamkan 3 khotaman. Warwalang riwayatake sapa Abu Bakrin Ibnu Abi Dawuda annahu sak temene Sulaim iku kana ana sapa Sulaim iku yakhtimu ngatamake sinten Sulaim fil lailati ing dalem sewengi salasa khotamatin. Bahkan menurut riwayat beliau ya, yang namanya Sulaim bin Idrin itu dalam semalam bisa mengkhatamkan 3 khotaman. Lek maca terus piye? Ya Allah alam. Kalau ini orang-orang istimewa kalau ini. Jadi ini orang-orang istimewa. Warwa lan ngriwayatake sapa Abu Umar Al-Kindi fi kitabih ing dalam kitabe Abu Umar fi qudati Misra ing dalam mertelake pira-pira qadine tanah Mesir. Annahu ing satemene Sulaim iku kana ana sapa Sulaim iku yakhtimu ngatamake sapa Sulaim fil lailati ing dalam satu malam nggih arba'a khotamatin kelawan papat pira-pira khotaman. Bahkan ada yang meriwayatkan Syekh Sulaim ini bisa mengkhotamkan 4 kali khotaman. Masya Allah, Masya Allah. Monosal pinten? Jus mbak. Hari kedua. Piro Kang? Sedoso apa weh? Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala lan dawuh sapa Syekh As-Shalihu kang sholih Abu Abdurrahman ya Abu Abdurrahman As-Sulami radhiyallahu anhu. Sami tu kurung sapa ingsun asy-syekha ing Syekh Aba Utsman ya Aba Utsman Al-Maghrabiyya kang bangsa Maghribi. Yaqulu halih dawuh sinten Abu Utsman kana ana sapa Ibnul Katibi. Ibnul Katib. Kalau katib dalam bahasa apa namanya modern itu diartikan sebagai sekretaris. Ada yang namanya kalau di NU itu ada namanya katib syuriah, berarti sekretarisnya Rois Syuriah.
radhiyallahu anhu iku yakhtimu ngatamake sapa Ibnul Katib bin Nahari ing dalam wektu rina arba'a khotamatin kelawan papat pira-pira khotaman wa bil laili lan ing dalam wektu bengine arba'a khotamatin pat pira-pira khotaman. Waduh ini sancaya lemes iki mau 3 khotaman wae mosok iki tambah papat khotaman awan 4 khotaman bengi 4 khotaman. Kalau di sini tes-tesan gelondong ke 30 juz berapa hari? 2 hari ya. 1 hari bisa? Enggak 2 hari? Berarti mulai dari jam berapa itu? Dari jam batu subuh ya sampai maghrib. Masya Allah, berkah-berkah, menantu idaman, amin. Siapa yang sudah? Ini sudah nyanyi siapa berarti? 1 hari 1 khotaman. Nyanyi siapa tadi? Yang di sini? Siapa? Utsman bin Affan. Wow, sampai sejajar dengan Utsman bin Affan itu fil laili wal yaumi. 1 hari 1 malam, bahkan lebih hebat dari Santri Asnawiyah. Santri Asnawiyah lebih hebat daripada Utsman bin Affan. Kalau Utsman bin Affan fil laili wal yaumi. Kalau Santri Asnawiyah fin nahari ya, atau apa namanya dalam ya fin nahar berarti kan habis subuh sampai maghrib itu kan fin nahari. Luar biasa. Maka dari itu ya yang susah itu bagaimana menerapkan apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, bagaimana mengamalkan, bagaimana memindah baris-baris ayat Al-Quran ke dalam kehidupan kita. Ini saya masih ingat terus apa yang disampaikan oleh kiai saya, kiainya Abi Romo Kiai Haji Asy'ari Marzuki, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Ummah Yogyakarta, itu punya kata-kata pindahkan baris-baris Al-Quran dalam kehidupanmu. Wah, ini dalam banget maknanya ini. Jadi kita disuruh memindahkan baris-baris yang ada di dalam Al-Quran, disuruh memindahkan ke dalam praktek ke kehidupan kita, amaliyah kita, akhlak kita. Ini sama halnya dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah itu wakana khuluquhul Quran. Jadi akhlaknya Rasulullah itu ya akhlaknya Al-Quran. Jadi Rasulullah itu Al-Quran yang berjalan. Maka kalau ada hafizul Quran, kalau ada orang yang menghafalkan Al-Quran kok akhlaknya belum sebanding, ini menjadi PR besar. Ono santri menghafalkan Al-Quran kok duwe statusnya kok ora single, maksudnya sing belum nikah loh ya. Ditanya, Mbak, pacar apa dereng? Sampun kalih. Wah bahaya ya. Belum nikah sudah poliga. Parah. Jadi kalau ada orang yang mempelajari Al-Quran, entah itu mempelajari isi kandungannya Al-Quran, bisa jadi ahlul kitab ya, orang yang mahir atau orang yang menguasai kitab, atau orang yang hafidz Quran ya, kok akhlaknya belum sebanding dengan Al-Quran, nah,
Ini memang yang paling berat di situ. Karena fungsi Al-Qur'an yang pertama yaitu untuk dibaca, itu jelas. Untuk dibaca, untuk dihafalkan itu yang pertama jelas. Nggih. Itu fungsi yang pertama. Kemudian fungsi yang kedua Al-Qur'an itu adalah untuk dipelajari. Al-Qur'an tidak lain adalah untuk dipelajari. Digali maknanya, dipelajari kemukjizatannya. Apa yang ada di dalam kandungan ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau sudah dipelajari, PR yang terakhir itu adalah bagaimana kita mengamalkan apa yang ada di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Berarti kita ini sudah sampai mana? Membaca Al-Qur'an, menghafalkan Al-Qur'an, ini baru tahap pertama. Kemudian tahap berikutnya yaitu mempelajari ayat-ayat kandungannya ayat Al-Qur'an. Baik itu ada ayat yang berkaitan hukum, ada yang kaitan dengan ekonomi, ada yang berkaitan dengan keluarga, ada yang kaitannya dengan sains dan seterusnya. Itu memang untuk dipelajari. Tapi ketika kita sudah takjub dengan kandungan yang muncul di dalam ayat-ayat Al-Qur'an, jadi orang yang mempelajari ayat Al-Qur'an itu kalau tidak takjub itu berarti mereka belum menemukan kandungan dari ayat Al-Qur'an. Bahkan misionaris yang mempelajari ayat Al-Qur'an ini berbalik arah. Yang semula misionaris untuk mau menyerang agama Islam, untuk menyerang Al-Qur'an, ini jadi berbalik arah. Mereka bukan hanya menyerang Al-Qur'an, tetapi mereka justru malah masuk ke dalam Islam. Mereka masuk Islam. Karena kandungan Al-Qur'an ini mengandung banyak mukjizat. Al-Qur'an berbicara dari masa lalu, bahkan masa depan. Bukan hanya masa sekarang. Al-Qur'an itu berbicara masa lalu, masa sekarang dan masa depan. Kalau kalian selalu berbicara masa depan, ya. Nah, ini Al-Qur'an saking komplitnya. Nah, setelah semuanya dipelajari, ada ahli sains kagum dengan kandungan sainsnya Al-Qur'an. Ada ekonom kagum dengan kandungan Al-Qur'an yang berbicara tentang ekonomi. Ada yang mempelajari tentang ayat-ayat hukum Al-Qur'an, mereka kagum dengan kandungan yang ada dalam Al-Qur'an. Ini mereka menemukan intan permata di dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Nah, tinggal bagaimana setelah itu bisa mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an. Ini puncaknya dari kita mempelajari Al-Qur'an. Jadi bukan hanya sekedar kita membaca, bukan berarti tahapan-tahapan itu tidak ada yang terputus sama sekali, tidak. Jadi Abi sering menyampaikan tidak boleh dibandingkan apik ndi. Jadi dari ketiga itu tidak bisa dibandingkan, baik mana orang yang menghafalkan Al-Qur'an dengan orang yang mempelajari kitab kuning. Ini tidak sama sekali untuk dibandingkan. Kalau ada orang yang membandingkan itu, wah, kualat. Karena sama-sama jelasnya, fungsinya sama-sama jelasnya. Jadi sampai posisinya aman. Jadi santri-santri tahfidz, santri-santri yang mempelajari qiraati, santri-santri yang ini sudah jelas. Nanti ketika kalian kuliah, nanti akan ganti acara. Acarane orang munggah panggung kemudian membaca menghafalan qiraati tok selesai, itu tidak, tapi ganti acara, ganti mempelajari isinya Al-Qur'an. Jadi tahapan itu harus dipakai. Kalau tahapan pertama tidak dipakai, ada orang-orang yang mohon maaf, saya katakan keblinger, karena ada orang yang menyerang. Mohon maaf ini, sekali lagi mohon maaf. Kadang ada orang yang terlalu hasut atau iri,
dengan orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Mungkin nah, kalau saya mengatakan mereka sebenarnya pengen tapi nggak mampu, mungkin seperti itu nggih. Tapi mereka mungkin mahir dalam kitabnya, tapi ketika dites membaca Al-Quran, bacaannya masih carut marut, masih amburadul. Lalu terus bagaimana? Nggak bisa. Tapi melihat ya bukan apa-apa. Ya semuanya ulama itu bagus. Yang penting jangan menghujat sana menghujat sini. Itu jelas tidak boleh. Tapi pernah ya di salah satu media kredibel di NU itu saya kritik, saya kasih masukan itu. Kenapa malah menyindir-nyindir kepada santri-santri hafid itu, santri-santri penghafal Al-Quran? Ini bahaya. Ini kalau dilanjutkan bisa perang antar santri. Itu jelas itu keblinger. Jadi memang nggak bisa dibandingkan, itu nggak bisa. Karena harus melalui tahap itu. Bacaannya bagus, syukur-syukur dihafalkan, kemudian mempelajari kandungannya ayat Al-Quran, kemudian mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Itu menjadi wakana khuluquhul Quran. Ini yang diidam-idamkan seperti itu. Santri-santri tidak terkecuali yang didamkan itu. Karena pedoman hidup kita yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Harus selesai ini Al-Quran. Maka kita cari ulama yang hafal Quran, nggih, yang kitabe muateng, itu jarang. Contoh idola kita Mbah Arwani, masternya Guru Asnawiyah lah, karena ibu itu sanadnya dari Mbah Arwani. Itu termasuk bagian dari orang yang kitabnya mahir, Qur'annya juga fasih, juga bisa mengamalkan perilaku apa yang digariskan dalam Al-Quran. Ini contoh paling tidak ya mendekati sempurna lah Mbah Arwani. Ada lagi sekarang kita cari benar, kita harus mencari, karena sampean ini pejuang-pejuang 30 juz. Amin Allahumma. Coba cari sosok yang ulama yang hafal Quran tetapi mereka juga faham isinya Al-Quran dan juga mengamalkan atau memindahkan baris-baris ayat Al-Quran itu ke dalam kehidupannya sehari-hari. Bukannya menyepelekan yang lain, tapi kita ada contoh yaitu Gus Baha. Gus Baha itu di samping alim kitabnya, juga alim Qur'annya, juga hafid Al-Qur'an. Nah ini kan contoh idaman, contoh ideal. Nah ini santri-santri juga besok akan seperti itu. Amin Allahumma. Nah, jadi jangan berhenti sampai sini. Kelas aliyah khotam, ngoten. Kelas 3 aliyah khotam, nggih, khidmah 1 tahun, kemudian apa? Kemudian kuliah S1, S2, S3, profesor. Amin Allahumma. Amin. Itu kan? Apalagi yang dicari kalau tidak seperti itu? Ya, itu yang dicari. Yang dicari itu. Oleh karena itu, ya, ini paling tidak harus punya cita-cita, harus tahu. Mbak, sampean bar niki badhe lan napa, Mbak? Mboten ngertos bis, penting kula urip. Wah, bahaya nek ngoten. Sampean enggak punya ambisi, harus punya cita-cita. Calon-calon pemimpin itu harus ambisius. Ambisius dalam apa? Tolabul ilmi. Ditanya, Mbak, Kang, sampean cita-cita mau apa, Kang? Yes, tukang becak menten apa lah. Wong cita-cita itu gratis kok, milih sing paling rendah. Bukan merendahkan beliau-beliau para
pengayuh becak. Beliau sangat mulia. Tetapi sampean itu masih muda, masih bisa lebih dari yang kita harapkan. Paling tidak, Mbak atau Kang, sampean cita-citanya opo? Cari yang paling tinggi, opo kuno. Jangan bingung ditanya, Mbak cita-citanya sampean opo, Mbak? Dadis mantune tiang sugih. Wah, bahaya ya. Sedgule sugih. Jangan. Tenan, jangan. Pokoknya harus semangatnya itu harus semangat tolabul ilmi. Abi kemarin ketemu sama Romo Yai Humaidullah, pengasuh pondok pesantren di Kendal, apik ya. Pondok apik. Humaidullah siapa namanya? Siapa, Mbak? Nah, itu termasuk orangnya alim. Ketika Abi kemarin ketemu di acara RMI wilayah Jawa Tengah di Kendal sana, tapi di Pucuk, di Sukoharjo atau mana itu, di Kendal itu. Nah, kemudian ketemu lagi di tempatnya Mbak siapa? Mbak di putranya Pak Yai Sirat, adik Mbak Lulu, di Mbak Ufanti. Nah, di tempatnya Mbak Ufa, itu kan hadir Mbah Humed itu. Dulu pernah diundang di Asnawiyah juga, Mbah Humed itu. Siapa, Mbak? Lengkapnya, Mbak? Mboten ngertos. Itu pernah diundang di Asnawiyah dan memang beliau idola juga. Jadi beliau itu sangat alim. Ketika Abi minta doa pangestu, pon, sing penting ngaji, nggih. Sing penting ngaji. Ketika Abi minta doa pangestu, nyuwun doa pangestunipun Yai. Nggih, pon, penting ngaji terus. Ngaji itu tidak ada batasan. Memang yang namanya tolabul ilmi itu minal mahdi ilal lahdi. Jelas nggih? Jadi besok kalau ketika kalian sudah punya anak 3, nggih, itu biasanya wes merasa malas, sudah tidak perlu untuk mencari ilmu lagi. Wes ting plorot kabeh ya. Nasti anak telu wes ora kopen blas wes. Ya. Itu jangan sampai terjadi. Walaupun punya anak 3. Jadi anak 1 S1 ya. Anak 2 S2, anak 3 S3, anak 4 profesor. Ngono ya. Amin Allahumma. Nah, ini yang harus ada di dalam benak kita. Jadi ambisi untuk tolabul ilmi. Jadi kalau ya saya contohkan Gus Baha itu juga pindah-pindah pesantrennya. Mbah Arwani itu dulu belajar kitabnya dulu. Jadi ada banyak contoh-contoh mau belajar kitabnya dulu atau mau ngerampung ke Qur'annya dulu, apik pundi nggih, apik kabeh. Sing ora apik iku sing takon tok. Takon, apik ndi yo? Nah, sesuk apik Qur'ane riyen. Takon nek kono. Apik pundi nggih? Apik kitabe riyen. Malah bingung, akhirnya tengok-tengok nong omah. Lah ini yang enggak baik yang itu. Itu sama halnya dengan perdebatan antara NU dan Muhammadiyah. Yang benar tarweh itu 8 atau 20. Wah, debat ngalor ngidul ngetan ngulon. Rampung-rampung. Yang sini punya dalil yang namanya tarweh itu adalah 8 rakaat. Kalau lebih dari 8 rakaat itu namanya tidak tarweh. Ada yang berpendapat tarweh itu ya 20. Nong Mekah we 20. Nong Madinah juga 20. Lah 8 kowe iki manut sapa janjane. Akhirnya perdebatan terus. Berdebat waya tarweh, ora tarweh, malah turu keselen debat. Nah ini aneh jadinya. Makanya yang baik itu yang melakukan P8 apa P20 itu sunnah daripada sampean debat terus bar kuwi wayah tarweh malah ora tarweh. Nah, ini sama halnya. Apik Qur'ane apa apik kitabe. Ya sama baiknya. Wis lakoni sik, kitabe sik. Oh monggo. Qur'ane sik, ya monggo.
Sing tengok-tengok lah kuwi sing bermasalah. Turu tok. Nah ini sampean ya, ini yang usianya masih nyandak untuk kuliah dan orang tuanya mampu untuk mengkuliahkan, silahkan untuk kuliah. Dzurriyah nggih, Mbah Yai, Mbah Nyai pasti mangestoni, itu jelas, pasti mangestoni. Sudah jelas. Kalau mau dicontohkan ada Umi itu juga sama kan, kuliah semuanya. Umi aja yang enggak kuliah. Tapi istiqomah Qur'annya ditenani. Ada contoh-contoh ada. Kalau Umi itu Qur'annya yang ditenani. Jadi maksimalkan Qur'annya. Kon ngajar ndak mau aku isin nak nggo sepatu, dingeti santri-santriku nggo sepatu. Itu Umi. Tapi Qur'ane wah luar biasa. Nah ini monggo silakan. Yang penting kita itu semangat untuk thalabul ilmi. Syukur-syukur nanti bisa sab'ah ya. Kemudian bisa S1-nya yang nyambung dengan Al-Qur'an. Jurusannya tentunya di tafsir hadis seperti itu. Gitu sambungkan. Walaupun yang lain juga tidak apa-apa. Bi kula badhe nglanjutke kuliah tapi mboten teng TH. Lah nang apa? Teng kedokteran. Wah, luar biasa juga. Nggih. Dokter apa? Dokter hewan. Ora apa-apa yang penting dokter. Periksani wedhus. Nggih. Nah ini juga perlu diperiksa. Kambing-kambing ya harganya ratusan juta itu pakai dokter semuanya. Nah, kambing-kambing yang di kampung sini loro beleh wae ya. Tapi kalau kambing-kambing yang harganya mahal, sapi-sapi yang harganya mahal itu semuanya pakai dokter. Kucing yang mahal-mahal itu pakainya dokter. Lagi wahing periksa nong puskesmas. Namanya Puskeswan. Puskesmas hewan. Pernah lihat nggak? Enggak pernah. Di Dempet ada itu. Abi memeriksakan kucingnya Abi itu di Puskeswan. Bukan di Puskesmas Kebon Agung, tidak. Ada puskesmas sendiri. Nah nanti kalau punya ayam yang harganya 10 juta ya layak dibawa ke situ. Ayam regane 50.000 mbok deleng nang puskesmas. Puskeswan bayare puskeswan 100.000. Ayam regane 50.000. Tombok kowe. Ya. Itu untuk hewan-hewan yang mahal. Lah monggo silakan sekali lagi. Untuk cita-citanya cobalah dinaikkan, grade-nya itu dinaikkan. Cita-cita itu gratis kan? Cita-cita mau apa Mbak? Biasanya kalau anak kecil dulu kalau ditanya, cita-citanya apa? Jadi dokter. Cita-citanya apa? Polwan. Polwan imbas imbis. Beda di polwan. Ditanya Mbak, beda teng pundi? Meneng wae. Ngono kok beda di polwan gitu. Tapi ya ditakoni tenanan kok meneng wae. Ngono ya cita-citane dipelo. Ya ndak apa-apa. Paling tidak punya cita-cita daripada ra duwe cita-cita, ora jelas uripe. Cita-cita itu bisa menambah semangat lah, menambah semangat. Jadi kamu itu juga harus punya idola. Idola hidupmu itu siapa? Harus punya idola. Jangan idolamu siapa? Syahrukan umpamanya. Wah, terlalu rendah itu ya. Jadi idola dalam keilmuan paling tidak harus ada, bener ini. Santri harus punya idola. Saya tanya wis, Mbak, sopo sing perlu tak tanya ini? Siapa ini? Mbak Atul. Sopo Mbak idolamu Mbak? Idola dalam keilmuan. Neng Sela, Sela Hasina. Coba tiru make up tok. Nah sekarang itu banyak mengidolakan, wah ini bahaya juga. Ini tokoh-tokoh nasional ini glamornya luar biasa. Ini kalau yang ditiru hanya keglamorannya saja ya habis. Karakternya santri habis. Yang ditiru harus semangat keilmuannya. Paham ya? Ya, santri-santri harus semangat dalam thalabul ilmi. Sampai di mau. Wa hadza aktsaru ma balaghana fil yaumi wal lailah. Iku. Warwa Sayyidul Jalil sampun putreng.
Hah? Wahada dereng. Wahada lan tawi iki arba'a. Ayo wahada lan tawi iki arba'a khotamatin ngono lho. Dirungokno dhisik. Iku aktsaru luwih akeh. Ya, wahada utawi ikilah arba'a khotamatin bil laili wan nahar ya. Jadi 4 khotaman bil laili wan nahar ya. Iku aktsaru luwih akeh, iku aksaruma. Luwih akeh perkara balagha kang tumeka apa ma na ingsun fil yaumi wal lailati. Fil yaumi dalam dina wal lailati dalam wengi. Oh, ini cerita-cerita yang masyhur, yang luar biasa, yang bisa kita tiru. Namun dawuhnya Mbah Harwani sedikit tapi berkualitas itu lebih baik daripada banyak tetapi nggak jelas. Ngoten nggih. Jadi kamu baca Al-Qur'an 1 bulan khatam 1 khotaman tapi dibaca dengan tartil, syukur-syukur bisa tahu maknanya ya, itu lebih insyaallah lebih berkah, jauh lebih berkah. Tapi aja alun-alun 5 tahun baru khatam sekali yo. Minimal kalau dawuhnya para ulama ya minimal 1 tahun lah, minimal 1 tahun sekali, atau minimal 2 tahun sekali. Tapi kalau santri jangan seperti itu. Kalau santri ya jelas apa namanya khotamnya ya inilah. Targetnya fami bisyaukin, ngoten nggih. Targetnya fami bisyaukin. 1 minggu khotam sekali. Amin Allahumma amin. Ini sangat mendukung untuk program tahfidz. Kalau program tahfidz penting dibaca terus, diterus terus, insyaallah nanti menjadi lanyah sendiri. Wallahu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.